Anime dibuka di sebuah kerajaan Brandi yang megah. Para legenda dunia berkumpul di satu tempat untuk menyaksikan sebuah misi penyelamatan yang diberikan kepada salah satu legenda besar. Namun, di luar dugaan, yang muncul adalah misi penyelamatan dunia dengan peringkat S, yang merupakan level tertinggi di antara semua tugas. Orang yang bertanggung jawab atas misi ini adalah legenda penyembuhan, Ristarthe. Semua orang pun memberikan selamat kepadanya karena mendapatkan tugas yang luar biasa ini. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa dirinya akan menyelamatkan dunia tersebut dari kehancuran. Ucapannya membuat semua orang bersorak dan mengapresiasi kepercayaan dirinya yang luar biasa. Namun, ketika sampai di rumah, Ristarthe benar-benar merasa lumpuh karena terkejut. Dunia yang harus ia selamatkan ternyata termasuk dalam kategori tingkat S. Dunia yang hampir mustahil untuk diselamatkan. Bahkan para legenda yang telah menyelamatkan ratusan dunia pun akan gentar jika mendengar nama dunia selevel ini. Bagaimana mungkin dirinya, yang baru menyelamatkan 5 dunia, bisa berhasil dalam misi ini? Rasanya seperti lelucon. Tapi mau bagaimana lagi? Tidak ada pilihan lain. Ia pun segera membuka daftar para kandidat yang bisa dipanggil dari dunia yang lebih aman. Seharusnya, di antara mereka ada seseorang yang bisa menjadi pahlawannya. Namun, setelah melihat daftar itu, ia merasa putus asa. Semua kandidat terlihat biasa saja, tidak ada yang menonjol sama sekali. Perasaan kecewa mulai menyelimutinya karena tanpa seorang pahlawan yang kuat, misinya sudah pasti akan gagal. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, selembar kertas jatuh dari atas dan mengenai kepalanya, membuatnya terkejut. Awalnya ia kesal, tetapi saat melihat isi kertas itu, ekspresinya langsung berubah. Statistik pria yang tertera di kertas itu sangat tinggi, dan ia memiliki begitu banyak keterampilan yang mengerikan. Inilah yang ia butuhkan. Tanpa berpikir panjang, ia segera bersiap untuk melakukan pemanggilan. Dengan semangat yang membara, ia mengaktifkan lingkaran sihir dan, boom, pahlawan itu akhirnya muncul. Di hadapannya, berdiri seorang pemuda bertubuh tinggi, tampak kuat, dan memiliki paras yang rupawan. Tanpa ragu, Ristarthe langsung menyambutnya dan memperkenalkan dirinya sebagai legenda penyembuhan. Ia menjelaskan bahwa pemuda ini, Seiya, telah dipanggil untuk menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan dunia. Namun, respons Seiya sama sekali tidak seperti yang ia harapkan. Dengan nada skeptis, Seiya bertanya siapa dirinya dan mengapa ia harus menyelamatkan dunia yang bahkan tidak ia kenal. Ristarthe sedikit terkejut dengan sikapnya, tetapi ia berpikir bahwa mungkin Seiya hanya merasa bingung dengan situasi yang mendadak ini. Maka, dengan penuh kesabaran, ia menjelaskan bahwa ada dunia yang sedang dalam bahaya dan membutuhkan seseorang untuk menyelamatkannya. Sebagai seorang legenda penyembuhan, ia tidak bisa turun tangan secara langsung dan membutuhkan bantuan seorang pahlawan. Namun, Seiya tampaknya tidak tertarik sama sekali. Dengan santai, ia bertanya mengapa Ristarthe sendiri tidak langsung pergi menyelesaikan masalah itu. Jika ia seorang legenda, mengapa harus melibatkan orang lain? Ristarthe pun menjelaskan bahwa seorang legenda tidak diizinkan untuk memasuki dunia secara langsung, dan itulah sebabnya ia membutuhkan seorang pahlawan untuk mendampinginya dalam misi ini. Seiya menatapnya dengan ekspresi datar lalu berkata bahwa kehadirannya tidak memberikan perbedaan sama sekali, karena pada akhirnya ia tetap harus menangani semuanya sendirian. Mendengar hal itu, gadis itu merasa tersinggung dan mulai berpikir bahwa dirinya diremehkan. Ia pun bertekad untuk membuktikan dirinya dan menunjukkan kemampuannya. Dengan penuh keyakinan, ia menantangnya untuk mengucapkan kata, jendela keterampilan, meyakinkan bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi jika ia melakukannya. Tanpa berpikir panjang, Seiya mengucapkan kata yang disebutkan gadis itu, lalu layar dengan informasi khusus pun muncul di hadapannya. Saat itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Jika sebelumnya ia menolak gagasan untuk menyelamatkan dunia, kini pikirannya mulai goyah. Setelah melihat informasi tersebut, ia memutuskan untuk menerima misi berbahaya itu. Ristarthe, yang melihat keputusannya, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikannya. Ia kemudian menunjukkan statistik kekuatan Seiya, mengungkapkan bahwa ia jauh lebih kuat dibandingkan pahlawan manapun yang pernah muncul sebelumnya. Dengan kemampuan yang ia miliki, misi itu seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah. Namun, Seiya tetap skeptis. Dengan nada serius, ia bertanya apa yang akan terjadi jika dirinya mati di dunia tersebut. Ristarthe menjelaskan bahwa tidak akan ada konsekuensi besar. Seiya hanya akan kembali ke dunia asalnya, dan semuanya akan terasa seperti mimpi yang tidak nyata. Setelah mendengar penjelasannya, Ristarthe bersiap membuka portal untuk menunjukkan dunia yang harus diselamatkan. Namun, alih-alih melangkah masuk, Seiya menolaknya mentah-mentah.
Dengan nada sinis, ia menatap Ristarte dan menyebutnya gila karena mengira dirinya akan langsung terjun ke dunia asing tanpa persiapan yang matang. Ristarte merasa bingung dan mengingatkannya bahwa ia baru saja setuju untuk menyelamatkan dunia. Namun, Seiya dengan tenang menegaskan bahwa ia memang bersedia menerima misi tersebut, tetapi hanya dengan satu syarat. Tanpa menunggu jawaban, ia tiba-tiba melepaskan kaosnya dan mulai melakukan push-up di tempat. Ristarte terkejut dan hampir meledak emosi. Ia berteriak bahwa yang harus dilakukan Seiya adalah menyelamatkan dunia, bukan berlatih seperti seorang atlet binaraga. Melihat tingkah lakunya, Ristarte tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting dari file data Sia. Pria itu adalah seseorang yang memiliki tingkat kehati-hatian yang luar biasa. Barulah ia menyadari bahwa inilah alasan mengapa Seiya lebih memilih untuk berlatih terlebih dahulu sebelum memulai misinya. Tak ingin membuang waktu, Ristarte memutuskan untuk menemui temannya, Arya, sang legenda kebijaksanaan. Ia mengungkapkan kebingungannya mengenai sifat Seiya. Menurutnya, sebagian besar pahlawan Jepang yang ia panggil selalu langsung menerima takdir mereka sebagai penyelamat dunia, karena sudah terbiasa dengan konsep cerita seperti ini. Namun, Seiya benar-benar berbeda, ia memiliki sikap waspada yang hampir berlebihan. Mendengar keluhannya, Arya hanya tersenyum dan menyatakan bahwa sikap Seiya sebenarnya wajar, mengingat dunia yang harus mereka selamatkan memiliki tingkat kesulitan S-Rank. Sebagai gantinya, daripada mengeluhkan sifatnya, Arya menyarankan Ristarte untuk mendukungnya dan memberikan segala yang ia butuhkan agar bisa menyelesaikan misi dengan baik. Ristarte akhirnya menyadari kebenaran dalam ucapan Arya dan memutuskan untuk mengikuti sarannya. Sebelum berpisah, Arya hanya bisa tertawa kecil melihat kepanikan Ristarte. Ia berkomentar bahwa Ristarte belum banyak berubah, meskipun telah mengalami begitu banyak hal. Ucapannya terdengar samar, seolah mengisyaratkan sesuatu yang lebih besar. Di waktu yang sama, Ristarte kembali menemui Seiya dengan membawa makanan dan segala perlengkapan yang mungkin ia perlukan. Namun, Seiya yang tetap waspada menolak untuk menyentuh makanan tersebut sebelum Ristarte mencobanya terlebih dahulu. Ia dengan tenang menyuruhnya makan lebih dulu, memastikan bahwa tidak ada racun di dalamnya. Merasa kesal dengan sikap paranoidnya, Ristarte dengan cepat menyantap sebagian makanan itu untuk membuktikan bahwa semuanya aman. Seiya, melihat reaksi tersebut, akhirnya merasa cukup yakin dan mulai menyantap makanannya. Mungkin saja ada racun yang bekerja secara perlahan dalam makanan ini. Karena itu, dia memutuskan untuk menunggu sebentar untuk memastikan keamanannya. Sementara itu, Ristarte merasa kesal melihat sikap Seiya yang berlebihan dan tidak masuk akal. Dia benar-benar tidak memahami kenapa pemuda itu begitu berhati-hati, seolah-olah semuanya penuh bahaya. Kegelisahannya berubah menjadi kemarahan, dan dia akhirnya menegaskan bahwa semua latihan dan persiapan yang dilakukan Seiya tidak akan cukup untuk mengalahkan Raja Iblis, hanya dengan tindakan hati-hati seperti ini. Untuk membuktikan pendapatnya, Ristarte kemudian memberikan tantangan kepada Seiya. Dia memutuskan untuk membiarkannya sendiri selama beberapa hari agar pemuda itu bisa melakukan apapun yang diinginkannya dan melihat sendiri seberapa jauh dia bisa berkembang. Sebelum pergi, dia menyerahkan sebuah lonceng kepada Seiya, memberitahunya bahwa jika suatu saat merasa siap, dia bisa membunyikannya untuk memanggilnya kembali. Setelah itu, Ristarte pun meninggalkannya. Seiya awalnya berpikir bahwa hanya dalam 2 hari dia akan merasa bosan dan memanggilnya kembali. Namun, waktu berlalu, dan 1 minggu telah terlewati tanpa ada tanda-tanda Seiya mencarinya. Selama seminggu penuh, Ristarte hampir mati bosan menunggu, sampai akhirnya lonceng itu berbunyi. Dengan penuh semangat, dia segera berlari menemui Seiya. Namun, saat melihatnya, dia terkejut luar biasa. Tubuh Seiya tampak sangat berbeda, lebih kuat dan lebih berotot dari sebelumnya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Ristarte bertanya bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya sejauh ini dalam waktu singkat. Namun, Seiya hanya diam tanpa menjawab. Ristarte pun segera memeriksa statistiknya dan hampir tak bisa mempercayai matanya ketika melihat bahwa Seiya telah mencapai level 15. Dia langsung merasa bingung. Bagaimana mungkin hanya dengan latihan sederhana seperti push-up bisa menghasilkan peningkatan sebesar ini? Pasti ada sesuatu yang tidak wajar. Seiya dengan tenang menegaskan bahwa tidak ada yang aneh. Untuk membuktikan lebih lanjut, dia mulai menunjukkan berbagai kemampuannya yang kini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, bahkan hampir legendaris. Namun, meskipun telah mendapatkan kekuatan sebesar itu, Seiya tetap ingin berlatih lebih banyak untuk semakin meningkatkan kemampuannya. Ristarte merasa frustrasi dan mengatakan bahwa dia tidak bisa terus-terusan mengurung diri di dalam ruangan ini selamanya. Dia lalu membuka gerbang menuju dunia lain agar mereka bisa mulai berpetualang dan menyelamatkan dunia. Tanpa ragu, Seiya mengatakan bahwa dia sudah benar-benar siap. Pernyataan itu membuat Ristarte tercengang, mempertanyakan apakah dia sudah gila atau tidak. Mereka kemudian menuju ke dunia lain,
Tempat pertama mereka disebut Edona, sebuah wilayah hijau luas yang terlihat damai. Setibanya di sana, mereka langsung menuju kota untuk membeli perlengkapan dan mencari monster yang bisa mereka kalahkan demi meningkatkan level Seiya. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang penduduk kota yang menyapa mereka dengan ramah. Ristarte, dengan gembira, membalas sapaan itu, tetapi Seiya justru memperingatkannya agar tidak sembarangan menyapa orang asing. Menurutnya, ada kemungkinan bahwa orang itu bukanlah manusia sebenarnya, melainkan monster yang menyamar. Ristarte merasa kesal mendengar kecurigaan Seiya yang berlebihan, lalu menegurnya dan menyuruhnya untuk diam. Setelah itu, mereka pergi ke toko senjata untuk membeli perlengkapan petualangan mereka. Ristarte memberikan Seiya sejumlah uang agar dia bisa membeli pedang dan perisai yang layak untuk melindungi dirinya. Namun, Seiya justru meminta 3 perisai sekaligus serta 50 item dari toko tersebut. Ristarte hampir kehilangan akal, tidak percaya dengan permintaan anehnya. Bagaimana mungkin dia ingin membawa 3 perisai? Seiya lalu menjelaskan bahwa dia harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk jika lawannya mampu menghancurkan perisai yang dia pakai. Ristarte merasa lelah dengan sikap Seiya yang terlalu berhati-hati, lalu akhirnya mengambil uangnya kembali dan memutuskan untuk memilihkan perlengkapan yang benar-benar dibutuhkan Seiya. Dia akhirnya membelikan 1 perisai dan 1 pedang yang sangat kuat untuknya. Seiya tampak luar biasa dalam persiapannya, hingga Ristarte berkata kepadanya bahwa kini saatnya mereka pergi berburu monster. Namun, Seiya dengan serius menjelaskan bahwa mereka belum siap untuk menghadapi monster di dalam hutan. Ristarte mencoba meyakinkannya dengan mengatakan bahwa sebagian besar monster di sana sangat lemah, dan dia akan membuktikannya sendiri. Akhirnya, mereka berdua berangkat menuju hutan dan segera berhadapan dengan seekor Slime. Dengan penuh keyakinan, Ristarte menunjuk ke arah Slime dan mengatakan bahwa monster ini sangat lemah. Bahkan hanya dengan 1 pukulan ringan pun bisa dikalahkan. Namun, berbeda dari ekspektasinya, Seiya tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia mengamati Slime dengan penuh kewaspadaan, mencoba memastikan apakah ada bahaya tersembunyi. Ristarte dengan santai meyakinkannya bahwa monster ini bisa dikalahkan dengan mudah dan tidak perlu merasa takut. Tiba-tiba, Seiya bergerak cepat ke arah Slime dan tanpa ragu, dia menggunakan serangan penghancuran nuklir, menghancurkan Slime hingga benar-benar menjadi serpihan. Ristarte terkejut dan berkata bahwa tidak perlu bertindak sejauh itu, karena Slime tersebut benar-benar lemah. Namun, Seiya tetap tidak terpengaruh dan segera mengaktifkan sihir, api neraka, membakar seluruh area di sekitar mereka. Melihat aksinya yang berlebihan, Ristarte hanya bisa berteriak keheranan, mengatakan bahwa monster itu sudah lama mati dan tidak perlu diserang lebih lanjut. Namun, Seiya dengan wajah serius mengatakan bahwa dia harus memastikan bahwa monster itu benar-benar telah musnah. Dia terus menyerang hingga hampir menghancurkan seluruh hutan. Ristarte akhirnya tak bisa menahan diri dan bertanya mengapa dia bertindak berlebihan terhadap monster yang jelas-jelas sangat lemah. Seiya pun menjawab bahwa meskipun dia mengetahui statistik lawan, dia harus tetap berhati-hati, karena tidak semua informasi yang muncul di jendela statistik bisa dipercaya. Ristarte akhirnya menyerah dan menyarankan mereka untuk melanjutkan berburu monster. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, tiba-tiba aura iblis yang sangat kuat muncul, membuat mereka berdua terpaku di tempat. Ristarte dengan cepat mencari sumber energi mengerikan itu. Seketika, seorang pejuang wanita yang luar biasa kuat muncul di hadapan mereka. Dengan senyum penuh keyakinan, dia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis, bencana kekacauan. Dia menatap Seiya dengan tajam dan berkata bahwa ini akan menjadi hari terakhir dalam hidupnya. Ristarte langsung panik saat menyadari bahwa salah satu bencana terbesar bisa muncul di area aman dengan begitu cepat. Sesuatu jelas tidak beres. Bencana kekacauan kemudian menjelaskan bahwa Raja Iblis sudah mengetahui keberadaan pahlawan yang akan menyelamatkan dunia ini. Oleh karena itu, dia dikirim lebih awal ke zona aman untuk menunggu kemunculan pahlawan, agar bisa menghabisinya sebelum dia menjadi ancaman. Mendengar hal itu, Ristarte semakin menyadari bahwa jika mereka tiba di dunia ini sehari lebih awal, perjalanan Seiya sudah akan berakhir sebelum benar-benar dimulai. Saat itu, iblis wanita tersebut mengeluarkan aura menyeramkan dan menunjukkan kesiapan tempurnya. Ristarte segera memeriksa statistiknya dan langsung terkejut. Pejuang itu berada di level 66 dengan semua statistiknya hampir mencapai 1000. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Dalam kepanikan, Ristarte bertanya kepada Seiya apa yang harus mereka lakukan. Tetapi Seiya sudah lebih dulu mengambil keputusan, kabur. Tanpa ragu, dia langsung berbalik dan berlari secepat mungkin, meninggalkan Ristarte yang masih tercengang dengan keputusannya. Dalam keadaan panik, Ristarte segera membuka portal agar mereka bisa melarikan diri. Namun, sebelum mereka berhasil melarikan diri, bencana kekacauan telah mendekat dan bersiap untuk menyerang.
Seiya dengan cepat mengaktifkan sihir, api neraka, sekali lagi, menciptakan ledakan besar untuk menghalangi jalan iblis itu, memberikan mereka kesempatan untuk kabur. Namun, sang iblis hanya tersenyum dingin dan berkata bahwa usaha melarikan diri mereka sia-sia. 2 hari kemudian, Seiya kembali ke kerajaan Brandi. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengusir Ristarte dari tempat latihannya, agar bisa berlatih tanpa gangguan. Ristarte, yang mulai bosan dengan situasi itu, akhirnya memutuskan untuk menggunakan bola Karistarte L khusus untuk melihat keadaan kota. Namun, apa yang ia lihat membuatnya terkejut bukan main. Iblis itu telah memasuki kota, menyebarkan kehancuran di setiap sudutnya. Penduduk berteriak meminta pertolongan, tetapi tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkan mereka. Sang iblis, dengan penuh kesombongan, mengancam bahwa jika sang pahlawan tidak muncul dalam 1 jam, maka seluruh warga kota akan dibantai tanpa ampun. Menyadari situasi genting itu, Ristarte bergegas menemui Seiya. Dengan wajah cemas, ia menjelaskan bahwa kota sedang dalam bahaya dan mereka harus segera pergi untuk membantu. Namun, Seiya tetap tenang dan berkata bahwa ia belum cukup kuat untuk menghadapi iblis tersebut. Ia merasa perlu berlatih lebih lama sebelum bertarung. Selain itu, ia mengingatkan bahwa waktu di dunia ini berjalan lebih lambat dibandingkan di dunia lain, sehingga mereka masih memiliki keuntungan waktu untuk berlatih. Namun, Ristarte tidak bisa menerima alasan itu. Ia menegaskan bahwa meskipun waktu di sini berjalan lebih lambat, itu tidak berarti waktu di kota berhenti. Penduduk di sana sedang dalam bahaya, dan mereka harus segera bertindak. Dengan tekad yang membara, Ristarte membuka gerbang menuju kota, tetapi Seiya menghentikannya. Ia bersikeras bahwa mereka belum siap dan jika pergi sekarang, mereka hanya akan menemui kematian. Ristarte merasa marah dengan sikap Seiya. Ia berteriak bahwa dirinya pernah menganggap Seiya sebagai pahlawan besar. Tetapi ternyata ia hanyalah seorang pengecut. Banyak nyawa yang akan melayang karena keegoisannya, dan ia tidak akan pernah memaafkannya. Dengan hati yang penuh kekecewaan, ia bersiap untuk meninggalkan Seiya, tetapi tiba-tiba, Seiya menghentikannya sekali lagi. Dengan suara penuh keyakinan, Seiya menjelaskan bahwa dunia ini berada di ambang kehancuran, dan ia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Untuk itu, ia harus memastikan dirinya tetap hidup, karena jika ia mati, dunia ini akan berakhir. Ia bukanlah pengecut, melainkan seseorang yang lebih berhati-hati dibanding siapapun. Jika ia benar-benar pengecut, ia tidak akan berlatih mati-matian seperti ini demi mereka semua. Ristarte, yang masih dipenuhi amarah, akhirnya melihat statistik Seiya. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati bahwa hanya dalam 2 hari, Seiya telah mencapai level 21, dengan statistik yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seiya lalu berkata dengan penuh percaya diri bahwa ia telah berlatih demi momen ini. Kini, ia sudah siap menghadapi apapun yang menantinya. Tanpa ragu, ia mengajak Ristarte untuk berangkat ke kota. Sementara itu, iblis yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya memutuskan untuk membantai seluruh penduduk kota. Namun, tepat sebelum pedangnya mengenai korban pertamanya, serangan dahsyat menghantamnya dari arah yang tak terduga. Seiya telah tiba untuk menyelamatkan kota. Iblis itu terkejut melihat bagaimana Seiya bisa meningkatkan kekuatannya dengan begitu cepat. Namun, dengan nada mengejek, ia tetap yakin bahwa Seiya akan mati pada hari itu. Ristarte, yang kini lebih percaya pada Seiya, justru menantang iblis itu dan mengatakan bahwa justru ia yang akan kalah, karena statistik Seiya jauh lebih tinggi. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tanpa peringatan, iblis itu mengangkat pedangnya dan menusukkan senjata itu ke dirinya sendiri. Seiya dan Ristarte sontak terkejut, mengira bahwa iblis itu telah bunuh diri. Namun, kenyataan jauh lebih mengerikan. Dalam sekejap, tubuh iblis itu berubah. Ia berevolusi menjadi makhluk yang jauh lebih mengerikan dan kekuatannya meningkat berkali lipat. Ristarte segera melihat statistiknya dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Kekuatan iblis itu meningkat lebih dari 3 kali lipat. Seiya pun bersiap menghadapi pertarungan paling menegangkan dalam hidupnya. Sama sekali tidak ada lagi yang bisa menandingi kekuatannya. Iblis itu menyerang Seiya dengan ganas, menghancurkan tempat di sekelilingnya. Ristarte mulai kehilangan harapan akan kemenangan dan berpikir bahwa Seiya pasti sudah mati. Namun, kejutan besar terjadi, Seiya sama sekali tidak terluka, bahkan tidak ada satu goresan pun di tubuhnya. Semua orang yang menyaksikan kebingungan, tidak memahami bagaimana Seiya bisa menahan serangan iblis itu, padahal kekuatannya seharusnya jauh di bawah statistik makhluk tersebut. Ristarte pun segera memeriksa statistik Seiya, tetapi yang ia lihat hanyalah angka-angka palsu. Berusaha mengungkap statistik aslinya, ia mencoba segala cara, tetapi Seiya telah menetapkan perlindungan agar tidak ada yang bisa mengaksesnya. Dengan seluruh kekuatannya,
Ristarte akhirnya berhasil menerobos perlindungan itu dan melihat statistik sebenarnya. Saat itu juga, ia merasa seolah tubuhnya terangkat oleh keterkejutan. Seiya ternyata berada di level 37, dan semua statistiknya melampaui 10.000, belum lagi berbagai keterampilan dan kemampuan yang jauh lebih banyak dibandingkan saat pertama kali ia diperiksa. Ristarte terperangah, sulit mempercayai angka-angka itu. Bagaimana mungkin seseorang bisa memperoleh kekuatan sebesar itu hanya dalam 2 hari latihan? Itu berarti Seiya telah menyembunyikan kekuatan aslinya sejak pertama kali datang ke dunia ini. Bahkan saat menghadapi makhluk chaos yang menjadi ancaman besar sebelumnya, ia sebenarnya sudah cukup kuat untuk mengalahkannya, tetapi ia memilih untuk berlatih lebih lama guna memastikan kemenangan yang benar-benar mutlak. Di benaknya, Ristarte hanya bisa berpikir bahwa pria ini bukan hanya kuat, tetapi juga benar-benar obsesif dan mustahil untuk dipercaya sepenuhnya. Sementara itu, iblis yang tadi menyerangnya mulai memahami betapa mengerikan kekuatan Seiya sebenarnya. Ia mengakui bahwa Seiya jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya, tetapi tetap bersikeras bahwa pertarungan belum selesai. Dengan penuh amarah, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kota beserta isinya. Namun, sebelum ia sempat melancarkan serangan, Seiya sudah muncul di hadapannya dalam sekejap mata. Dengan pedang apinya, ia menebas iblis itu dan menghapus keberadaannya dari dunia ini secara total. Akhirnya, semuanya benar-benar berakhir. Ristarte mendekatinya dengan penuh rasa lega dan kebahagiaan, mengakui bahwa ia sama sekali tidak menyangka Seiya menyembunyikan kekuatan sebesar itu. Seiya dengan tenang menjelaskan bahwa ia sengaja melakukan hal tersebut untuk melindungi dirinya dari musuh dan memastikan kemenangan di setiap pertarungan. Penduduk kota yang selamat datang berbondong-bondong, mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Seiya dan Ristarte. Mereka bahkan menawarkan keduanya tempat tinggal serta mengadakan perayaan besar sebagai bentuk penghormatan atas kemenangan mereka. Seiya tidak menolak, tetapi ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Dengan segera, ia mengumpulkan sisa-sisa dari makhluk chaos sebelumnya, lalu, tanpa peringatan, meledakkan semuanya, termasuk reruntuhan kota yang masih tersisa. Akibat kehancuran yang ia timbulkan, para penduduk mulai panik dan mendesaknya untuk segera meninggalkan kota sebelum ia menghancurkan lebih banyak lagi. Setelah mereka berdua meninggalkan desa, Ristarte mulai mengomel, tidak habis pikir dengan tindakan Seiya. Baginya, tidak masuk akal meledakkan iblis itu di tengah kota, padahal bisa saja dilakukan di tempat lain. Seiya, dengan sikap tenangnya, menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengambil risiko membiarkan sisa-sisa kekuatan jahat itu tetap ada, karena bisa saja menguasai tubuhnya. Maka, menghancurkannya di tempat itu juga adalah pilihan terbaik. Saat itu, pria yang sebelumnya diselamatkan Seiya dari serangan iblis datang bersama putrinya untuk mengucapkan terima kasih. Sebagai bentuk penghargaan, ia bahkan memberikan sedikit uang untuk membantu mereka dalam perjalanan. Namun, reaksi Seiya yang berikutnya justru membuat pria itu benar-benar terkejut. Seiya menatap pria itu dengan ekspresi dingin sebelum akhirnya berkata bahwa sikapnya sedikit menjengkelkan. Ia merasa seharusnya membiarkannya mati di tangan iblis daripada menolongnya. Pria itu tentu saja terkejut, segera meminta maaf, dan memberikan semua yang ia miliki kepada Seiya sebelum pergi dengan wajah penuh penyesalan. Melihat hal itu, Ristarte semakin terkejut dan bertanya kenapa Seiya menerima uang dari pria tersebut. Bukankah seorang pahlawan seharusnya membantu orang tanpa mengharapkan imbalan? Namun, Seiya dengan tenang menjawab bahwa ia membutuhkan uang itu agar bisa menjadi lebih kuat dan menolong lebih banyak orang di masa depan. Setelah itu, mereka kembali ke dunia Brandie. Di sana, Ristarte terlihat duduk di kamar bersama Arya, mengeluhkan perilaku Seiya. Baginya, Seiya benar-benar berbeda dari para pahlawan lainnya yang pernah ia temui. Meskipun memiliki kekuatan luar biasa, ia tetap berlatih dengan keras seolah belum cukup kuat. Arya hanya tersenyum mendengar keluhan tersebut dan menjelaskan bahwa hal itu wajar mengingat kerasnya dunia yang mereka tinggali. Itulah sebabnya Seiya selalu waspada dan tidak pernah lengah. Namun, Ristarte merasa bosan. Ia ingin segera menyelamatkan dunia agar bisa menjadi legenda hebat seperti Arya. Mendengar itu, Arya sedikit tersentuh, tetapi dengan rendah hati mengaku bahwa ia bukanlah sosok yang pantas dijadikan panutan. Ristia, yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut, langsung menegaskan bahwa Arya telah menyelamatkan 300 dunia, yang tentu saja menjadikannya legenda besar. Arya pun mengakui kebenaran itu, tetapi dalam hatinya, ia menyimpan beban yang tidak bisa diungkapkan. Tiba-tiba, Seiya masuk ke dalam ruangan tanpa mengetuk pintu, membuat Ristarte sedikit kesal dengan sikapnya yang tidak sopan. Namun, begitu melihatnya, Arya langsung bereaksi seolah mengenalnya sejak lama. Ia mendekati Seiya dan menanyakan keadaannya, tetapi Seiya hanya menatapnya datar dan bertanya siapa dia serta apa yang diinginkannya.
Arya kemudian memperkenalkan diri dan menanyakan alasan kedatangannya. Dengan tenang, Seiya menjelaskan bahwa latihan biasa sudah tidak memberikan hasil yang diharapkannya, sehingga ia datang ke tempat ini untuk mencari cara lain guna meningkatkan kekuatannya. Ristarte yang mendengar hal itu langsung merasa senang, berpikir bahwa mereka akhirnya akan mulai berburu monster dan memulai petualangan baru. Namun, harapannya langsung pupus saat Seiya dengan tegas menolak ide tersebut. Ia beralasan bahwa kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan iblis lain yang lebih berbahaya. Untuk mengatasi situasi ini, Ristarte pun mengusulkan agar mereka menemui salah satu legenda dari kerajaan Brandie yang mungkin bisa membantu Seiya meningkatkan kekuatannya. Arya membawa Ristarte ke samping dan bertanya siapa orang yang akan melatih Seiya. Ia ragu, karena mereka bukan sedang mengikuti ujian biasa. Namun, mereka akhirnya memutuskan untuk menemui pelatih terkuat di kerajaan, yaitu Cerceus, sang legenda pedang. Arya menjelaskan kepada Cerceus bahwa mereka membutuhkan bantuannya untuk melatih Seiya agar bisa menyelamatkan dunia dari ancaman yang semakin besar. Cerceus setuju untuk melatih Seiya, tetapi dengan satu syarat. Apapun yang terjadi, Seiya tidak boleh menghentikan latihannya, atau ia tidak akan melatihnya lagi. Mendengar itu, Seiya hanya tersenyum kecil dan dengan nada sedikit meremehkan, memperingatkan agar Cerceus tidak terlalu percaya diri, karena ia mungkin akan menyesalinya nanti. Tantangan pun dimulai, dan Cerceus meminta Seiya menunjukkan kemampuannya. Keduanya langsung bertarung dengan intens. Meski dikenal sebagai legenda pedang, Cerceus dibuat terkejut karena Seiya mampu mengimbanginya. Menyadari potensi luar biasa yang dimiliki Seiya, Cerceus akhirnya setuju untuk mengajarkan semua teknik yang ia miliki. 2 hari kemudian, Ristarte memutuskan untuk mengecek perkembangan latihan Seiya. Namun, saat tiba di tempat latihan, ia justru menemukan Cerceus sedang sibuk membantu di dapur restoran. Dengan rasa penasaran, Ristarte mendekatinya dan menanyakan tentang latihan Seiya. Cerceus tersenyum dan mengakui bahwa Seiya adalah seorang petarung yang sangat kuat. Meskipun hanya manusia biasa, ia berhasil menguasai sebagian besar teknik yang diajarkan kepadanya, menunjukkan potensi yang bahkan melampaui ekspektasi Cerceus sendiri. Sejak hari pertama, kekuatannya semakin meningkat ke tingkat yang mengerikan hingga aku tidak lagi mampu menghadapinya dengan kekuatanku yang biasa. Aku hanya bisa terpana melihat betapa kuatnya dia sekarang. Setelah 4 hari berlalu, Ristarte memutuskan untuk menyiapkan makanan sebagai perayaan atas keberhasilan latihan yang telah dijalani. Saat ia pergi mencari bahan-bahan, tanpa diduga, ia menemukan Cerceus bersembunyi di sana. Terkejut dengan keberadaannya, Ristarte bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Cerceus di tempat itu. Dengan suara lirih, Cerceus memintanya untuk tidak bersuara keras karena bisa saja seseorang mendengar. Ia mengaku sudah berusaha keras menemukan tempat persembunyian ini. Ristarte semakin bingung dengan sikapnya dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Cerceus pun menjelaskan bahwa ia berbicara tentang Seiya. Menurutnya, pria itu benar-benar gila. Ia belum pernah melihat seseorang yang begitu berhati-hati dan terobsesi dengan kekuatan seperti dia. Selama 4 hari penuh, tanpa istirahat sedikit pun, Seiya terus berlatih bersamanya hingga akhirnya menjadi 3 kali lebih kuat. Kini, Cerceus bahkan sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai tandingannya. Namun, Seiya mengatakan bahwa ia tidak akan berhenti sampai menjadi 100 kali lebih kuat dari Cerceus. Karena itulah, Cerceus memilih untuk bersembunyi agar tidak ditemukan lagi. Ia merasa pria itu benar-benar seperti monster. Tak lama kemudian, Seiya akhirnya menemukan mereka berdua dan menegur mereka karena terlambat untuk latihan. Mendengar itu, Cerceus kehilangan kesabarannya dan dengan nada frustrasi, ia mengeluh bahwa hidupnya sudah hancur karena Seiya. Jika menjadi seorang prajurit berarti harus terus melatih Seiya, maka ia lebih baik berhenti saja. Dengan putus asa, Cerceus melemparkan senjatanya ke laut, berharap tindakan itu bisa membuatnya terbebas dari Seiya. Namun, Seiya tetap tidak tergoyahkan. Dengan santai, ia mengatakan bahwa latihan akan terus berlanjut sampai ia mencapai level yang diinginkannya. Ristarte yang melihat kejadian itu akhirnya turun tangan dan meminta Seiya untuk membiarkan Cerceus tenang. Namun, sebelum masalah bisa diselesaikan, seorang utusan tiba di tempat itu dan mengabarkan bahwa Sang Dewi Agung Ishtar ingin bertemu dengan Ristarte segera. Setelah menerima pesan itu, Ristarte pergi menemui Ishtar, yang merupakan pemimpin kerajaan Brandie. Ishtar menanyakan kondisi sang pahlawan, dan Ristarte dengan santai meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir. Menurutnya, Seiya begitu kuat hingga membuat seorang legenda seperti Cerceus ingin pensiun dari pertempuran. Mendengar hal itu, Ishtar hanya tersenyum dan mengatakan bahwa sifat Cerceus memang sudah seperti itu, bahkan ketika ia masih seorang manusia biasa. Ristarte terkejut mendengar pernyataan tersebut. Selama ini, ia mengira legenda lahir sebagai legenda sejak awal, tanpa menyangka bahwa mereka pun pernah menjadi manusia biasa.
Ishtar lalu menjelaskan bahwa untuk menjadi legenda, seseorang harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Sama seperti seseorang yang ingin diakui, ia harus melakukan sesuatu yang besar untuk meraih gelar tersebut. Namun, bukan itu alasan utama mengapa ia memanggil Ristarte. Ishtar kemudian menyampaikan sebuah kabar penting. Setelah mereka berhasil membunuh bencana yang dikirim oleh Raja Iblis, kini sang raja telah mengirim monster yang jauh lebih kuat untuk menghancurkan kota Simul. Selain itu, monster tersebut juga bertujuan untuk melenyapkan para sekutu yang akan membantu Seiya dalam perjalanannya. Menyadari urgensi situasi ini, Ristarte segera berterima kasih kepada Ishtar dan bergegas pergi untuk memberitahu Seiya. Namun, setibanya di tempat latihan, ia menemukan Seiya sedang menghajar Cerceus habis-habisan. Terkejut dengan pemandangan itu, Ristarte segera menghentikannya dan mempertanyakan apa yang sedang ia lakukan. Dengan tenang, Seiya menjawab bahwa ini hanyalah bagian dari latihan. Tetapi, dari ekspresi memohon Cerceus yang seakan meminta pertolongan, Ristarte bisa memahami situasinya dengan jelas. Ia pun meminta Seiya untuk berhenti dan fokus pada tugas yang lebih penting. Musuh sedang menunggu mereka di kota, dan tidak ada waktu untuk membuang tenaga dengan perkelahian yang tidak perlu. Mendengar itu, Seiya akhirnya mengangguk dan dengan percaya diri menyatakan bahwa ia kini telah sepenuhnya siap menghadapi apapun. Dengan tekad yang membara, mereka berdua segera menuju kota Simul. Namun, saat tiba di sana, mereka melihat para penduduk kota berbondong-bondong pergi meninggalkan tempat itu. Penasaran, Ristarte bertanya kepada mereka mengapa mereka semua mengungsi. Para penduduk pun menjawab bahwa mereka telah mendengar kabar mengerikan tentang apa yang akan terjadi di kota mereka. Kota akan segera diserang, dan karena itu, semua orang bersiap untuk pergi ke tempat yang lebih aman sebelum pasukan zombie milik Raja Iblis tiba dan menghabisi mereka. Saat Ristarte mendengar kabar ini, dia merasa sangat gelisah karena zombie tidak terpengaruh oleh serangan pedang. Untuk mengalahkan mereka, diperlukan sihir api yang sangat kuat atau menggunakan air suci. Seiya dan Ristarte pun pergi menemui seorang pedagang yang memiliki air suci tersebut. Pedagang itu menyambut mereka dengan ramah dan menawarkan bantuan, mengatakan bahwa dia bersedia memberikan air suci sebanyak yang mereka butuhkan untuk melindungi kota. Tanpa ragu, Seiya langsung meminta 1000 botol air suci. Namun, pedagang itu terkejut dan menegaskan bahwa dia tidak memiliki jumlah sebanyak itu. Mendengar hal tersebut, Seiya tidak bisa menerima kenyataan dan dengan paksa mencoba menekan si pedagang agar memberinya air suci yang diminta. Namun, Ristarte segera turun tangan, menengahi situasi dan hanya mengambil 10 botol saja. Setelah mendapatkan air suci, mereka segera pergi ke gereja untuk bertemu dengan sekutu yang telah disebutkan oleh Ishtar. Di gereja, mereka bertemu dengan pendeta yang sangat bersyukur atas kedatangan mereka. Pendeta itu memberitahu bahwa dia telah mengumpulkan 2 petarung terkuat di kota untuk membantu mereka dalam perjalanan. 2 bersaudara bernama Mash dan Lulu, yang memiliki darah naga legendaris. Namun, Seiya sama sekali tidak tertarik dengan apa yang dikatakan pendeta. Tanpa banyak bicara, dia langsung menuangkan air suci di atas kepala pendeta tersebut. Semua orang yang melihatnya mengira bahwa Seiya sedang mempermainkan pendeta itu. Namun, tiba-tiba, pendeta tersebut langsung terbakar hebat, jatuh ke tanah, dan berubah menjadi abu. Melihat kejadian itu, Ristarte terkejut dan menyadari bahwa pria tersebut bukan manusia biasa, melainkan seorang zombie. Marah karena rencana penyamarannya gagal, zombie itu mengamuk dan bersumpah akan membunuh semua orang di tempat itu agar invasi yang akan datang menjadi lebih mudah. Namun, rencana zombie itu sia-sia. Dengan kecepatan luar biasa, Seiya langsung menebasnya berkeping-keping hingga tubuhnya tak lagi berbentuk. Semua orang terdiam, tak satu pun dari mereka bisa melihat serangan Seiya karena kecepatan yang luar biasa. Meski dalam keadaan sekarat, zombie tersebut masih sempat tertawa sinis dan berkata bahwa ini belum berakhir. Dia hanya seorang prajurit biasa, dan besok akan datang pasukan besar yang terdiri dari 100.000 zombie untuk menghancurkan kota sepenuhnya. Seiya hanya tersenyum dingin dan berterima kasih atas informasi itu, lalu tanpa ragu langsung meledakkan gereja beserta seluruh area sekitarnya. Semua orang yang menyaksikan ledakan itu terkejut dengan kekuatan destruktifnya. Mereka mulai berpikir, jika ini hanya kekuatannya untuk membersihkan tempat, bagaimana jadinya jika dia benar-benar bertarung melawan musuh? Mash dan Lulu, yang masih tersisa, mendekati Seiya dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Namun, Seiya tanpa basa-basi langsung menuangkan air suci ke atas mereka berdua, untuk memastikan bahwa mereka bukan zombie yang menyamar. Ristarte berusaha menghentikannya, mengatakan bahwa monster itu sudah dikalahkan dan tidak perlu tindakan berlebihan. Namun, Seiya tetap melakukan hal itu untuk berjaga-jaga, bahkan mengecek sekali lagi untuk memastikan mereka bukan zombie babi atau makhluk aneh lainnya. Setelah yakin bahwa keduanya adalah manusia, Ristarte pun mulai memeriksa statistik mereka.
Namun, hasilnya mengecewakan, kemampuan mereka ternyata sangat lemah. Ristarte memberitahu Seiya bahwa meskipun statistik mereka tidak mengesankan saat ini, mereka akan menjadi lebih kuat jika diberi latihan yang tepat. Seiya menatap mereka dengan ekspresi jijik, lalu dengan nada sinis berkata bahwa mereka tidak berguna sama sekali dan lebih baik disuruh pergi saja. Namun, Ristarte tetap berusaha meyakinkannya bahwa karena mereka memiliki darah keturunan naga, pasti mereka akan berkembang menjadi lebih kuat di masa depan. Seiya hanya menatapnya dingin dan berkata sejak awal, dia sudah menolak dan tidak ingin menerima apapun dari mereka. Tak lama setelah itu, para penjaga kota datang untuk menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Mereka bertanya tentang kejadian itu, lalu sang biarawati menjelaskan bahwa paus yang berada di gereja ternyata adalah seorang zombie. Namun, pahlawan bumi berhasil mengungkap kebenaran itu dan menyelamatkan semua orang di sana. Mendengar hal tersebut, sang komandan pasukan pun maju ke depan dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. Dia juga menjelaskan bahwa mereka datang untuk membantunya dalam pertempuran melawan pasukan zombie. Mereka membawa serta 200 prajurit yang siap bertarung. Namun, Seiya justru meminta mereka untuk tetap tinggal di kota karena dia berencana menghadapi seluruh pasukan zombie seorang diri. Permintaan itu tentu saja mengejutkan sang komandan. Dia tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa berpikir untuk menghadapi 10.000 zombie seorang diri. Namun, Seiya dengan santai menyuruhnya untuk tidak ikut campur dan menegaskan agar mereka tetap berada di kota. Bahkan, dia meminta mereka menjaga 2 anak kecil dan memastikan mereka melakukan sesuatu yang berguna. Melihat sikapnya, Ristarte pun menegurnya karena cara bicaranya yang kasar. Dia menjelaskan bahwa orang-orang itu hanya ingin membantu, tidak lebih. Namun, Seiya tetap bersikeras bahwa dia tidak akan menerima bantuan dari orang-orang yang hanya akan membuang nyawa mereka dengan sia-sia. Dia merasa mampu menangani semua masalah ini seorang diri. Ucapan itu membuat Ristarte terdiam. Meski awalnya tersinggung, dia menyadari bahwa di balik kata-katanya yang keras, sebenarnya Seiya hanya ingin melindungi mereka. Setelah itu, mereka berdua menuju tempat pasukan zombie yang jumlahnya benar-benar luar biasa banyak. Tanpa ragu, Seiya mulai menuangkan air suci ke arah mereka, lalu menggunakan keterampilan yang telah ia pelajari selama latihan. Tiba-tiba, sebuah meteor raksasa muncul di langit dan jatuh menimpa pasukan zombie, menghancurkan mereka dalam sekejap. Ristarte hanya bisa berdiri terpaku, terkejut dengan kekuatan luar biasa yang baru saja ia saksikan. Dia tidak bisa memahami dari mana Seiya mendapatkan kekuatan sebesar itu. Setelah pertempuran usai, mereka kembali ke kota untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian, seorang gadis datang menemui Ristarte dengan wajah cemas. Dia mengabarkan bahwa kakaknya menghilang dan tidak tahu kemana perginya. Ristarte mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa kakaknya pasti baik-baik saja. Bagaimanapun juga, mereka telah menghancurkan pasukan zombie, jadi kecil kemungkinan ada ancaman yang bisa membahayakannya. Mendengar itu, gadis bernama Lulu merasa sedikit lega dan mengucapkan terima kasih. Namun, dia kemudian bertanya tentang keberadaan Seiya. Ristarte memberitahunya bahwa Seiya sedang berada di kamarnya. Bersama-sama, mereka pun pergi untuk menemuinya. Namun, begitu memasuki ruangan, mereka menemukan pemandangan yang berantakan. Ristarte langsung bertanya kepada Seiya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dengan tenang, Seiya menjelaskan bahwa dia sedang mencoba menciptakan senjata yang sangat kuat untuk digunakan dalam pertempuran. Dan akhirnya, dia berhasil membuatnya. Ristarte lalu melihat senjata tersebut dan terkejut saat menyadari bahwa itu adalah senjata platinum yang sangat kuat. Penasaran, dia bertanya bagaimana Seiya bisa membuat senjata semacam itu. Dengan santai, Seiya mengungkapkan bahwa dia membutuhkan logam legendaris untuk memperkuat senjatanya. Oleh karena itu, dia menggunakan helaian rambut yang jatuh dari kepala Ristarte sebagai bahan utamanya. Tentu saja, Ristarte merasa kesal dengan cara Seiya mendapatkan bahan tersebut, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian, pemilik penginapan datang dan menyerahkan sebuah paket yang dikirim khusus untuk Seiya. Dengan penuh rasa penasaran, Ristarte membuka paket itu dan menemukan sebuah cermin biasa. Namun, seketika setelah cermin itu terbuka, tiba-tiba muncul sesosok kerangka menyeramkan yang menatap mereka dengan tatapan kosong. Saat itu, Mach bersama yang lain tiba di tempat tujuan, disambut oleh seorang pria misterius yang segera memperkenalkan dirinya. Ternyata, dia adalah Karitha Almauta, sosok bertanggung jawab atas pengembangan monster di pasukan Raja Iblis. Dengan nada meremehkan, Karitha mengungkapkan bahwa dia tidak pernah menyangka pasukannya bisa dihancurkan secepat itu. Sebagai bentuk balas dendam, ia pun menyatakan bahwa Mach telah menjadi tawanan dan akan disiksa sampai ajal menjemputnya. Tanpa ragu, sang iblis mulai menyiksa Mach tanpa henti. Meski dilanda penderitaan yang luar biasa, Mach tetap bertahan.
sementara yang lain hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Saat melihat kondisi itu, Seiya segera memerintahkan Ristarte untuk membuka gerbang menuju kerajaan Brandi secepatnya. Setelah itu, ia menatap Mach dan berkata bahwa anak itu ternyata jauh lebih berani dari yang ia kira. Sebagai bentuk penghargaan, ia berjanji akan menjadikannya sebagai pembawa barangnya. Namun dengan syarat Mach harus tetap hidup dan tidak menyerah begitu saja. Tanpa membuang waktu, Seiya mengangkat senjatanya dan mempersiapkan serangan luar biasa untuk menghantam sang iblis. Namun, Karitha dengan penuh percaya diri menertawakan usaha itu, menyatakan bahwa Seiya tidak akan bisa menyerangnya karena bahkan tidak mengetahui lokasinya. Namun, yang tidak disadari Karitha adalah bahwa aturan itu tidak berlaku bagi Seiya. Dengan kecepatan luar biasa, Seiya menyerang ke arah pantulan cermin dan dalam sekejap, tangan Karitha terputus. Semua orang terkejut. Bagaimana bisa serangan itu mengenai targetnya? Padahal posisi Karitha tidak diketahui. Seiya segera menarik seluruh pasukan kembali ke dunia Brandi untuk mendapatkan sedikit waktu dan, lebih penting lagi, untuk menyelamatkan Maj sebelum semuanya terlambat. Menyadari situasi yang semakin genting, Ristarte mengungkapkan bahwa ia mengetahui cara untuk mencapai tempat Karitha. Tanpa ragu, mereka berdua bergegas menemui Star untuk meminta bantuannya. Tanpa banyak basa-basi, Star langsung membuka gerbang menuju lokasi Maj, memungkinkan Seiya untuk segera menyerang iblis tersebut dan menjauhkan Maj dari cengkeramannya. Namun, serangan itu tampaknya tidak memberi dampak sama sekali pada Karitha. Menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan Seiya dengan cara biasa, sang iblis akhirnya mengeluarkan senjata rahasianya. Tiba-tiba, muncul sesosok monster aneh yang berdiri di hadapan Seiya. Tanpa pikir panjang, Seiya langsung mengayunkan pedangnya, tetapi serangannya sama sekali tidak memberikan luka sedikit pun pada makhluk itu. Dengan penuh kemenangan, Karitha mengingatkan Seiya bahwa monster ini tidak bisa dihancurkan dengan senjata biasa. Ristarte, yang merasa ada sesuatu yang janggal, segera menganalisis kemampuan monster tersebut untuk mencari tahu kelemahannya. Setelah mengamati statistiknya, ia mendapati bahwa sebagian besar kekuatan monster itu berada di atas angka 3000, dan satu-satunya kelemahan yang bisa dimanfaatkan adalah serangan berbasis es. Karitha pun menambahkan bahwa mustahil bagi mereka untuk membunuh monster itu kecuali mereka mampu menyerangnya dengan kekuatan lebih dari 10.000 sebelum tubuhnya beregenerasi dan membekukannya sepenuhnya. Ia pun mengejek mereka, menyatakan bahwa mereka tidak memenuhi satupun syarat tersebut dan lebih baik menyerah saja. Namun, Seiya hanya tersenyum sinis. Dengan penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa tidak ada makhluk yang bisa menghalanginya. Dalam hitungan detik, ia bergerak secepat kilat, mengumpulkan energi dan mengunci pergerakan monster tersebut. Dengan tangan lainnya, ia mengaktifkan cincin es dan membekukan tubuh monster itu sepenuhnya. Akhirnya, Seiya menghunuskan pedangnya yang diliputi api neraka dan, boom! Monster itu musnah dalam sekejap. Setelah pertempuran usai, mereka semua kembali ke kota dengan selamat. Maj, yang telah berhasil diselamatkan, mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Sebagai balas budi, ia bersumpah akan membantu Seiya kapanpun dibutuhkan. Tidak lama kemudian, Seiya mengajak mereka untuk pergi bersamanya menuju Gua 10 Naga Legendaris, sebuah tempat yang menyimpan senjata luar biasa, yang dikatakan memiliki kekuatan tak tertandingi. Setelah Raja Iblis dikalahkan, Ristarte merasa sangat senang karena akhirnya mereka bisa memulai petualangan baru. Namun, Seiya justru mengatakan bahwa mereka harus kembali terlebih dahulu untuk berlatih lebih keras dan meningkatkan kekuatan mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah itu, mereka pun pergi menuju kerajaan Brandi. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat keindahan tempat tersebut dan merasa ingin segera menjelajahinya. Namun, Seiya menegaskan bahwa prioritas mereka adalah mencari seseorang yang dapat melatih mereka. Mereka mulai mencari Cerceus, berharap dia bisa menjadi pelatih yang mereka butuhkan. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika mendapati bahwa Cerceus kini bekerja di dapur. Rupanya, akibat pengalaman sebelumnya, ia memutuskan untuk meninggalkan dunia pertarungan agar tidak bertemu dengan Seiya lagi. Seiya, yang tidak terima dengan keputusan itu, langsung membentaknya, memintanya untuk berhenti bersembunyi dan kembali berlatih bersama mereka. Ketakutan, Cerceus mengakui bahwa ia tidak ingin kembali ke medan latihan lagi. Melihat situasi itu, Ristarte mengambil alih dan membujuknya dengan mengatakan bahwa kali ini dia tidak akan dilatih oleh Seiya, melainkan oleh Mash. Mendengar hal itu, Cerceus merasa sangat lega dan tanpa ragu menerima tawaran tersebut. Sementara itu, Ristarte membawa Lulu kepada legenda api untuk mendapatkan pelatihan yang sesuai. Dengan begitu, semua orang akhirnya memiliki tugas masing-masing, kecuali Seiya yang belum menemukan siapapun yang bisa melatihnya. Di saat itulah, Arya datang dan memberitahu bahwa ia mengenal seseorang yang cocok untuk melatih Seiya. Bersama-sama, mereka pergi ke sebuah tempat yang gelap dan misterius,
di mana mereka bertemu seorang gadis dengan aura yang mengerikan. Gadis itu adalah Adenela, legenda perang, yang dikenal sebagai pendekar terkuat kedua di kerajaan setelah Valkyrie dan Dewa Kehancuran. Namun, Seiya tidak yakin bahwa gadis yang tampak lemah itu mampu mengajarinya sesuatu yang berarti. Ia bahkan berencana untuk meninggalkan tempat itu. Namun, sebelum sempat pergi, Adenela tiba-tiba bergerak dengan kecepatan luar biasa dan muncul di belakang mereka. Dengan suara penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa jika Seiya mampu menemukannya dengan mata telanjang, maka itu berarti ia memiliki potensi untuk mempelajari teknik pedang abadi miliknya.